Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nama saya Bligong Yuda dan kali ini saya ingin membagi kisah dari seorang kawan baik kepada teman-teman semuanya. Jadi kawan saya ini sudah memiliki pasangan. Awalnya hidupnya berbahagia, biasalah. Di awal-awal kan sedang berbunga-bunga gitu ya. Hubungan ini telah berlangsung kira-kira selama 2 tahun dan sekarang bunga-bunga tersebut menjadi layu. Hal-hal banyak terjadi tapi tidak dalam kondisi yang baik. Kalau dulu biasanya saling rayu-merayu setiap hari, sekarang bisa-bisa berantem terus kalau setiap ketemu, kan gitu ya. Akhirnya pada satu sisi ada kekhawatiran bahwa kemungkinan hubungan mereka ini tidak akan berlangsung lama. Dan kemungkinan mereka akan mencari yang lain. Sedih ya. Semoga keadaan teman-teman dengan pasangannya tidak seperti itu. Tapi yang ingin saya bagikan kali ini adalah apa yang membuat kira-kira hal-hal tersebut terjadi. Apa yang membuat kita menjadi lebih sering berantem gitu istilahnya, atau lebih sering mengatakan hal yang tidak menyenangkan kepada pasangan. Semua itu pasti ada penyebabnya. Tidak terjadi begitu saja, tidak karena iseng gitu misalkan ya. Aku mau iseng mau ngerjain pasangan, ya boleh seperti itu, tapi nggak setiap hari kan. Jadi kalau kita analisa, sebenarnya ini terjadi pada pasangan itu karena hal yang sangat simpel teman-teman. Mau tahu hal simpel itu? Hal itu adalah mendengar. Jadi ketika kita tidak mendengarkan hal yang diutarakan oleh si pasangan, ada kemungkinan efeknya akan berbeda. Contohnya seperti ini, misalkan teman-teman baru saja bekerja seharian penuh ya, dari jam pagi sampai jam sore, 9 to 5 itu misalkan. Lalu pulang, hari ini hari Sabtu, mau ketemu dengan si doi kan begitu ya. Akhirnya kalian bertemu. Namun karena lelahnya itu, teman-teman terlalu fokus pada aku capek nih, ya udah biar nemenin dia aja gitu. Dan si doi akhirnya berkata, sayang aku mau cerita deh, bla 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 ya. Namanya juga orang lagi cinta kan, jadi keluar semua semangatnya ketika bercerita. Kondisi Anda yang lelah membuat Anda tidak bisa mendengarkan dengan fokus dan cenderung membuat hati Anda menjadi agak bad mood. Udah capek, dia malah dicerita, males. Apa yang terjadi? Anda merasa bad mood, pasangan juga bad mood, karena pasangan tahu bahwa Anda tidak mendengarkan. Sekarang mari kita balik situasinya. Misalkan Anda sedang lelah karena bekerja, kemudian ada keinginan untuk saya mau ketemu dengan pasangan nih sekarang gitu. Saya mau ketemu sama pacar sekarang. Kalian bertemu di malam minggu yang menyenangkan, dan kemudian pacar teman-teman itu bercerita. Tapi teman-teman berubah sekarang, lagi capek, lagi gini, tapi saya dengerin ceritanya. Lumayan nih untuk refreshing. Tadi kan capek karena kerja, sekarang mau senang-senang sama si pacar kan gitu. Anda mendengarkan dan suasana menjadi lebih baik. Pacar Anda menjadi good mood karena cerita didengarkan, dan Anda menjadi good mood karena dia ada untuk Anda ketika Anda sedang membutuhkannya. Jadi hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah kita biasakan mendengar, teman-teman. Mendengar. Kenapa nggak ngasih bunga aja? Kenapa nggak ngasih hadiah 1M ketika ulang tahunnya? Materi mungkin bisa membuat kita bahagia. Saya sadari itu. Siapa sih nggak senang dikasih hadiah kan gitu ya. Tapi ketika kita terbiasa mendengar, pasangan itu akan semakin in love with you loh. Coba kita analisa dengan pengalaman teman-teman di masa lalu, ketika teman-teman sudah dulunya memiliki mantan pacar, kemudian putusnya karena apa. Coba kita analisa. Kebanyakan hal yang membuat teman-teman putus itu selain
ingin konsentrasi belajar karena UN, itu adalah karena adanya sepemahaman ketika teman-teman memulai hubungan di awal. Apa yang menyebabkan ketidaksepemahaman itu adalah mungkin kalian sudah cukup berbeda sekarang dibandingkan dulu. Kalian menggunakan berbagai alasan bahwa sekarang aku lebih sibuk, kamu kok curiga terus sama aku. Nah, kan kayak gitu salah satu contohnya teman-teman ya. Padahal sebenarnya kesibukan itu bukan untuk merubah lebih buruk dari bagaimana cara kita melakukan kegiatan baik kepada pasangan, tapi itu justru mengupgrade seharusnya. Akhirnya hal-hal yang bersifat quality time berkurang, mendengarkan pun berkurang, memperhatikan pun juga akhirnya berkurang. Wanita itu sebenarnya tidak perlu pasangannya untuk membawakan segala macam hadiah, begitupun si cowok ya. Tapi yang ingin dilakukan adalah saya hanya ingin didengarkan ceritanya. Mungkin tidak selalu bagus ceritanya, mungkin unek-uneknya seperti itu. Jadi apa salahnya kita mendengarkan ceritanya, juga kita bertemu dengan dia karena kita kangen kan. Nah, ada salahnya kita berikan beberapa menit untuk mendengarkan cerita. Bukan hanya dia yang harus mendengarkan cerita kita saja ketika bertemu. Itu yang menyebabkan kita tuh nyaman teman-teman, karena kita didengarkan ceritanya. Sekarang teman-teman bercerita kepada siapapun dan orang tersebut memberikan perhatian yang penuh pada cerita teman-teman, apa yang terjadi? Nyaman kan? Begitu juga dalam konteks pasangan ini. Ya harus seimbang juga, misalkan ini cerita, ini mendengarkan. Ada kadangkala ini cerita, ini mendengarkan. Akan bagusnya jika ini dilakukan oleh pasangan ini sehingga rasa cintanya akan muncul secara seimbang. Orang yang tidak mau mendengarkan pada akhirnya akan susah untuk didengarkan oleh orang lain. Maka dari itu, mari kita buka cara kita mendengar kepada pasangan kita agar kita bisa didengarkan olehnya juga. Simpel ya. Hal yang simpel namun selalu terdistraksi oleh beberapa hal yang kita buat sendiri. Mood boleh bad mood, tetapi yang menentukan bad mood maupun good mood itu adalah teman-teman. Jangan salahkan mood. Mood itu kan emosi. Aduh, gak mau dengerin lah lagi bad mood. Wah, berarti teman-teman kalah sama emosi yang teman-teman buat sendiri. Kalau lagi lelah, itu karena teman-teman melakukan pekerjaan, wajar lelah. Tapi hati ini bisa dibuat lebih hangat lagi untuk mendengarkan cerita yang mungkin perlu untuk kita dengarkan. Karena si doi mungkin memang memerlukan kita untuk mendengarkan. Jangan sampai si doi bercerita kepada orang lain karena kita tidak bisa memberikan waktu untuk kita. Waktu untuk dia. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan si doi. Kalau ada sesuatu yang bisa diobrolin, obrolin saja. Karena ini kan quality time. Boleh lihat HP sebentar, tapi jangan seterusnya ketika bersama si doi. Dan dia pun akan melakukan hal yang sama. Ketika kalian sudah memiliki rasa cinta yang seimbang, bisa dipastikan hubungan kalian akan sehat. Hal-hal toksik perlahan akan bisa disingkirkan. Untuk hal-hal yang lain, tentunya itu adalah cara kita berkembang bersama pasangan. Begitu juga dengan teman-teman. Ya, jadi kapan terakhir teman-teman mendengarkan pasangan teman-teman untuk bercerita? Jika belum atau sudah lama sekali, cobalah untuk bertemu nanti, lalu dengarkan dengan antusias cerita yang diberikan, unek-unek yang diberikan, maupun curhat yang diberikan. Saya yakin dia akan semakin nempel pada teman-teman. Ya, begitulah untuk hari ini. Semoga saja teman-teman menjadi lebih berbahagia dengan pasangan teman-teman. Doa yang selalu saya berikan untuk teman-teman. Dan kalau semua sudah berbahagia, dunia pasti akan menjadi lebih indah ya.
Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan tetaplah berbahagia, bersemangat, dan dalam menjalani hari. Bye.